Rumah sakit seringkali jadi tempat yang membingungkan sekaligus mendebarkan bagi banyak orang. Di balik hiruk-pikuk antrean dan aroma antiseptik, ada harapan besar dari setiap pasien yang datang untuk mendapatkan kesembuhan. Pagi ini di Poli Jantung, sebuah kendala sistem sempat memicu ketegangan. Namun, pelayanan bukan sekedar soal angka antrean. Di sini, kita akan melihat bagaimana nilai berakhlak ASN dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Silakan duduk. Mbak mau nanya, ini antrian kami udah lewat belum ya Mbak? Soalnya saya udah nunggu dari tadi nih, udah mau setengah jam Mbak, belum dipanggil-panggil. Boleh dicek dulu nggak Mbak? Waduh, masa sih Bu? Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Astaga, iya Bu, sepertinya sistem kami sedang error. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, saya akan input manual sekarang juga, jadi Ibu tidak perlu menunggu. Sekali lagi, saya minta maaf ya Bu. Oh gitu ya Mbak ya. Sudah kalau begitu terima kasih ya Mbak ya. Kami langsung ke atas di ruangan dokter. Sama-sama Ibu, silahkan langsung ke depan pintu Poli Jantung ya Bu. Di sana sudah ada Nurse Revika dan Dr. Anita yang menunggu. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Yesus. Gimana kabarnya Bu? Kenalin, saya perawat Revika. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum kita ketemu dokter, saya tensi dulu ya. Nanti setelah tensi kita rekam jantung ke ruang ya. Tensi dulu ya Bu. Iya sus, terus dari tadi sakit sus. Sakitnya terusnya seperti tekan pakai batu gitu. Ini pemeriksaan kayak gini nggak aneh-aneh kan sus? Enggak Bu, kalau untuk itu bukan seperti batu tapi deg-degan mungkin karena ibu mau periksa. Tenang aja selama ibu di sini, nanti saya selalu temani. Nanti alat rekam jantung kami juga itu alat yang versi terbaru. Nanti hasilnya bisa maksimal, nanti dijelasin sama dokternya saat ketemu ya. Tensi dulu ya Bu. Iya sus. Ibu sebelumnya dari web sakit apa? Berat tinggi. Iya, tensinya tinggi ya Bu. Nanti setelah ini kita periksa jantung, habis itu nanti hasilnya dijelaskan oleh dokter ya. Sus izin mau nanya, ini hasil ibu saya kalau kurang bagus itu tindakannya hari ini atau besok atau gimana ya Sus ya? Soalnya kan saya nih kerja Sus, itu kalau mungkin hari ini saya nggak bisa gitu ya Sus. Jadi kalau misalnya ibu saya ada tindakan, saya harus izin dulu gitu ke kantor. Jadi gimana ya Sus? Untuk hasilnya kita lihat hasil pemeriksaan nanti ya Mbak. Nanti kan ketemu dokter dulu. Yang sekarang yang penting kita buat ibunya tenang dulu biar tensinya nggak semakin naik. Yang penting semuanya berjalan dengan lancar. Untuk dirawat atau tidaknya kita tunggu hasil pemeriksaan dari dokter ya. Sus, kalau saya temani ibu saya di sini boleh ya Sus? Boleh. Ibu yang tenang ya, kita mulai pemeriksaan jantungnya ya. Ini pemeriksaan apa ya Sus? Ini pemeriksaan rekam irama jantung. Nanti untuk hasilnya nanti dijelaskan oleh dokter sama dokter Anita di depan ya. Oke Sus. Mbak, Bu, ini hasilnya sudah selesai untuk rekam jantungnya ya. Jadi gimana Sus hasilnya Sus? Untuk penjelasan hasilnya bagaimana nanti dijelaskan oleh dokter di ruangan dokter di depannya. Nanti setelah ini Ibu sama Mbaknya bisa tunggu di depan. Nanti kita ketemu sama dokter Anita ya. Oke Bu, Sus. Terima kasih ya Sus. Selamat pagi dok. Ini hasil dari pemeriksaan rekam jantungnya Ibu Putri. Oke, terima kasih ya. Pasiennya di mana? Di depan dok. Oh ya, suruh masuk aja. Dipanggil dulu ya dok. Oke. Selamat pagi Ibu, Mbak, dengan saya Dr. Anita. Nah, tadi saya sudah baca ya keluhan dari Ibu, sudah tertera di rekam medis kita, catatan medikal digitalnya. Terus juga udah ada tadi rekam jantung ya dari perawat Tika di depan. Gimana dok hasil pemeriksaan ibu saya? Ibu saya ini sakit apa dok? Soalnya dia sering budaya nyeri ditimpa batu, ya kan Bu? Oh begitu ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya coba cek dulu ya.
Nah, jadi tadi setelah kita lakukan pemeriksaan ya Bu ya, udah dicek tensi tadi tinggi tensinya. Terus dari hasil rekam jantungnya memang ada sedikit penyumbatan di pembuluh darahnya. Tapi sementara ini masih bisa kita obati dengan obat-obatan aja dulu. Nanti Ibu harus teratur minum obatnya. Dok, itu obatnya mahal nggak ya? Soalnya saya nggak enak sama anak saya. Ibu jangan mikirin biaya dulu, jangan mikirin yang aneh-aneh dulu, karena saya pastikan ini udah masuk ke jaminan asuransi Ibu, dan dosisnya pun udah saya atur sesuai dengan dosisnya. Terus gimana dok? Habis ini kapan lagi ya ibu saya bakal dijadwalkan kontrol? Itu obatnya sudah tertera di situ kan dok, cara pakainya? Nah, di sini kita harus saling kerja bareng nih Bu. Nanti untuk jadwal minum obatnya disampaikan sama susternya ya, suster Vika. Terus nanti Ibu kontrolnya bulan depan tanggal 20 aja. Saya udah resepin obatnya itu untuk 1 bulan ke depan. Yang pasti Ibu harus teratur minum obatnya, karena kalau obat jantung itu harus diminum rutin setiap hari supaya penyumbatannya itu tidak semakin banyak. Nah, tugas dari Mbak sebagai anak harus mengingatkan ibunya untuk minum obatnya ya. Dokter. Nah, kami di sini itu tugasnya untuk memastikan pasien itu bisa sehat lagi, dan bukan cuma untuk kasih obat aja, kasih resep saja. Siap dok, ini udah saya buatkan catatan kecil untuk dipegang oleh Mbak Riri. Nanti ibu minum obatnya di Mbak Riri yang atur, nanti bisa ditempel di kulkas. Jadi Mbak Riri yang mantau untuk minum obat ibu, kami dari rumah sakit yang pantau untuk medisnya. Nanti kontrolnya sesuai jadwal ya. Terima kasih ya suster, terima kasih dokter. Sus mau nanya sus, ini nanti kan tanggal 20 balik ke sini lagi. Nanti untuk balik ke sininya kami daftar langsung ke sini atau ada cara lain sus? Untuk kontrol selanjutnya, ibu sama Mbak bisa daftar dari rumah. Kami punya aplikasi namanya Daftarin Aja. Nanti Mbak Ririnya bisa bantu daftar dari rumah. Untuk lebih jelasnya lagi bisa ditanya ke admisi yang ada di bawah ya, Mbak, Bu. Terima kasih suster. Sama-sama Ibu, Mbak. Permisi Mbak, mau nanya. Silakan duduk. Izin Bu, ini mau nanya. Kan tadi kami sudah selesai dari atas ya Mbak ya. Tadi kami tuh rencana mau kontrol lagi tanggal 20. Jadi katanya tanggal 20 kontrolnya itu ada pakai link daftarin aja ya Mbak. Kalau boleh saya tahu gimana ya Mbak prosedur daftarin aja itu, bisa dijelasin nggak Mbak sama saya? Ya benar Bu, sekarang kita daftarnya pakai aplikasi Daftarin Aja. Nanti saya kirimkan video tutorialnya ya Bu. Nomor WA Ibu sudah sesuai seperti yang didata bukan? Nanti Ibu daftar ulangnya H-7 ya Bu. Masuk ke website Daftarin Aja. Seperti biasa pilih tanggal kunjungan. Pilih poliklinik yang dituju. Pilih jadwal dan dokternya. Kemudian isi nik kamu. Setelah diisi dengan benar, muncul identitas kita. Tinggal isi nomor rujukan. Pendaftaran berhasil dan kamu dapat barcode untuk check-in. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Aduh Mbak, makasih banyak ya Mbak penjelasannya. Saya paham banget jadinya gunain aplikasi Daftarin Aja Mbak gitu. Dari tadi saya daftar sampai saya dilayani dokter, semuanya cepat banget ya kan Bu? Iya, set. Iya. Wah, kalau gitu Mbak, saya pamit pulang dulu ya. Makasih ya Mbak sebelumnya. Hati-hati di jalan ya Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih.